Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, damai sejahtera sejati, tak terpengaruhi situasi. Ayat intinya saya ambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Menurut pandangan orang dunia, damai sejahtera adalah suatu keadaan atau suasana yang aman. Tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, tidak ada masalah. Orang dunia juga berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu ada pada uang, harta, kekayaan, mobil mewah, rumah mewah, popularitas. Juga damai sejahtera dalam hal-hal yang tampak dari luar secara kasat mata, atau bergantung pada situasi. Padahal semua yang ada di dunia ini hanyalah semu, serba tidak menentu, tidak kekal. Hari ini mungkin kita merasakan damai karena kita punya uang banyak dan harta melimpah. Tetapi ketika uang dan harta kita sudah habis, apakah damai itu masih bertata di hati kita? Berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera dari Tuhan mengalir dalam hati, tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan bersifat kekal. Sekalipun diterpa masalah, sekalipun situasi sedang tidak baik, hati tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera bersumber dari hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan dan dampak dari ketaatan kita melakukan firman-Nya. Ada tertulis, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Dengan cara inilah Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera-Nya kepada kita. Damai sejahtera dari Tuhan ini tidak dapat dibeli dan diukur dengan uang dan harta sebesar apapun. Damai sejahtera ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah sumber damai sejahtera. Tapi mengapa banyak orang malah menolak Kristus? Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini terdapat dalam perikop Yesus menjanjikan penghiburan, di mana Yesus akan kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Namun Ia tidak serta-merta meninggalkan kita. Ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus merupakan penghibur yang akan terus memberikan kita damai sejahtera dan mengingatkan kita kepada kebenaran saat kita mulai salah arah. Pada ayat ini, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia mampu berikan. Kita tahu bahwa dunia menawarkan banyak damai sejahtera dengan berbagai cara dan berbagai kenikmatan di dalamnya. Kalau teman-teman lagi merasa stres, biasanya ngapain sih? Kadang kita ada di titik di mana semua hal yang bisa kita lakukan pas me time nggak bisa nyembuhin kejenuhan dalam diri kita. Kita merasa kosong, hampa, nggak berarti, nggak mengerti harus ngapain. Mungkin juga ada yang tiba-tiba nangis, nggak tahu kenapa. Satu hal yang mau renungan pagi ini bagikan adalah Tuhan Yesus sanggup memberikan kedamaian sejati yang tak bisa diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus bisa memberi kasih sukacita melimpah, memenuhi hati kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apabila di masa-masa krisis ini seringkali kita kehilangan kedamaian karena khawatir dengan situasi yang sedang mengguncang oleh COVID-19, dengan keadaan kedepannya yang tidak bisa diprediksi. Tentu secara manusia kita khawatir, namun jangan berfokus pada kekhawatiran kita, karena firman Tuhan ini menjelaskan bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus sanggup memberikan damai sejahtera yang kekal, yang tidak akan tergoyahkan meski dunia ini bergoncang. Karena damai sejahtera ini pemberian Allah. Sekalipun kita mengalami krisis kehidupan, damai sejahtera Allah akan terus memberikan ketenangan untuk selalu percaya dan berharap kepadanya. Tapi bagaimana caranya biar merasa damai sejahtera? Kunci memiliki damai sejahtera sejati adalah memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu memiliki damai sejahtera di dalam hati. Damai sejahtera dari Tuhan, bukan dari hal-hal dunia yang fana ini, yang hanya sementara. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa damai sejahtera yang sejati adalah damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kami tidak perlu mencari-cari damai sejahtera yang di dunia ini. Untuk itu kami harus selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari. Berkati kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.